Kita lihat lagi di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 sampai dengan ke-28. Karena saudara dan saya itu diciptakan Tuhan. Memang kita harus berelasi dengan Tuhan. Kehidupan kita itu saudara, ini saya bicara orang beriman ya. Kehidupan kita itu saudara harus ada relasi dengan firman Tuhan. Dan orang top kedua adalah seorang namanya Pascal. Dia memang dia awal cikal bakal ya, yang menciptakan mesin menghitung sehingga hari ini kita punya kalkulator. Ini orang-orang top, Kongzi orang top, Pascal orang top. Kenapa saya ambil orang top ini untuk perbandingan? Karena kadang-kadang kita suka meremehkan orang kecil, betul nggak? Oh Pak, orang kecil nggak tahu apa-apa, nggak bisa ngitung, nggak usah begini, nggak bisa gitu. Kadang Tuhan bisa pakai orang kecil loh. Tapi hari ini saya kasih orang-orang besar, saudara. Pascal ini lahir di abad ke-16 atau 15 sekitar itu. Seorang yang percaya Tuhan juga, seorang filsafat canggih juga, saudara. Apa yang dia katakan? Tuhan menciptakan manusia, bukan hanya sekadar bentuknya, tapi Tuhan juga menciptakan satu tempat di dalam hidupnya yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan. Orang top, orang yang pintar ngitung, menciptakan. Saya pikir termasuk saya, kita tidak ada orang yang sehebat itu. Tapi orang yang sehebat itu bicaranya begitu. Kejadian 1 ayat yang ke-27 sampai dengan ke-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan yang di laut, burung yang di udara, dan segala binatang yang merayap di darat, di bumi. Saudara, setiap makhluk itu ada kehidupannya. Kalau ikan itu kehidupannya di laut, saudara bawa ke darat, mati dia. Binatang yang merayap, saudara, kalau saudara bawa ke laut, mati dia. Binatang yang di udara, burung, saudara kalau terus pertahankan dia di bumi, di darat, matilah dia. Masing-masing makhluk Tuhan sudah jadikan tempatnya, saudara, kehidupannya di situ. Tapi waktu Tuhan menjadikan manusia, dia katakan serupa dan segambar aku. Artinya saudara, kehidupan kita harus ada di dalam Tuhan. Di luar itu kita mati secara rohani. Makanya tidak sedikit orang hidupnya hampa, saudara. Kemari kesana kesini kosong. Dia mencari kesenangan yang apa di dunia berikan. Tetapi buktinya ada gak? Yang bisa memuaskan satu ruang itu di mana? Di dalam hatinya. Boleh kita pergi ke ujung dunia, kita habiskan uang kita makan seenak-enaknya. Tapi waktu kita kembali, kita gak pernah menyelesaikan kepuasan kita. Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kata dipuaskan itu di dalam terjemahan asli adalah kortatso. Keadaan ini muncul saat seseorang itu lapar. Seseorang yang saat saudara dia lapar, dia haus, lalu waktu dia makan, maka rasa puas itu keluar. Nah itu kortatso. Apa maknanya? Saudara, kita sadar tidak sadar, sebetulnya di dalam diri kita itu selalu memberikan satu sign alarm di mana kita minta dipuaskan. Kalau orang yang kekurangan air, maka bibirnya kering, kulitnya kering, mungkin gusinya bisa berdarah. Itu bukti bahwa tubuh memberi instruksi alarm bahwa kamu kurang air. Sehingga waktu dia minum, kortatso, dipuaskan. Orang yang lapar tangannya akan gemetar. Gak bisa fokus, pusing. Begitu dia makan saudara,
Selang 5-10 menit dia mulai tenang, mulai merasa dipuaskan. Itulah kortatso. Tapi Tuhan katakan kepada kita saudara, orang percaya itu dipuaskan, diberkati kalau dia makan makanan yang namanya kebenaran, makanan rohani, maka dia akan dipuaskan. Saudara sadar gak sadar, pagi apa yang kita cari? Kita doa dulu sama Tuhan? Ya. Apa yang kita doakan? Yang lebih banyak kita cari gadget, betul? Kita lebih puas cari gadget daripada cari firman. Kita lebih puas lihat gadget daripada kita berdoa. Akui, kita juga sama. Setelah kita mau tidur saudara, tanpa kita sadar, belum bisa tidur nih. Biasanya kalau kita belum bisa tidur, kita harusnya cari Tuhan toh. Tapi begitu kita lihat medsos, survei membuktikan 80%, 30 sampai 1 jam setelah orang puas dengan melihat medsos itu, maka dia mulai bisa tidur. Sadar gak sadar tubuh kita manggil kasih alarm. Apa yang kita rasa bisa memuaskan kita, itulah yang kita akan makan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kebenaran itulah yang akan bisa memuaskan kita, bukan yang lain. Gadget bisa memuaskan hanya 1 jam lalu kita tidur. Besok pagi kita bangun, puas itu hilang. Ambil gadget, begitu lagi. Tapi firman Tuhan katakan kebenaran. Apa kebenarannya? Baca. Saudara waktu punya masalah kita baca kebenaran. Kebenarannya apa sih? Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Artinya semua orang mengalami pencobaan. Tapi pencobaan itu biasa. Tidak akan melampaui kekuatanmu. Itu memuaskan kita. Karena kita orang percaya dan orang beriman. Janganlah khawatir dan takut, serahkanlah khawatir dan takutmu kepada aku, maka aku akan memuaskan kamu. Itu kebenaran maksudnya. Kita pegang janji Tuhan, rancangannya indah dan damai sejahtera, tidak akan mendatangkan kecelakaan bagi kita. Itu akan memuaskan kita. Makanya kata berbahagialah yang di depan itu, di dalam terjemahan Inggris itu dikatakan bless. Diberkatilah. Artinya orang yang diberkatilah adalah orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati. Tetapi yang menjadi pertanyaan, berkatnya apa yang kita lihat? Apa maksud dari kata berkat itu? Di dalam terjemahan asli itu ditulis dengan kata makarios. Bentuknya adalah kebahagiaan yang ditentukan bukan hal-hal jasmani atau fisik, tapi ditentukan oleh hal rohani. Ini kebenaran Bapak Ibu. Jadi orang kalau merasa berbahagia itu bukan didasari dengan hal-hal jasmani di dunia ini. Saudara boleh cobalah. Pak, saya puas waktu saya beli sport mobil. Berapa lama kita bisa naik? 1 tahun, 2 tahun, setelah itu puas? Biasa. Apa makanan yang bisa kita bikin puas? Pak, saya makan lobster yang harga 1.500.000. Hisit yang harga 1 juta. Itu bukan bisa memuaskan karena saudara dan saya belum pernah makan, betul? Coba hari ini saudara makan, besok kita makan, 2 minggu berturut-turut kita makan. Maka yang terjadi wenak. Jadi di dunia ini saudara gak ada sesuatu yang bisa memuaskan kita. Yang ada kita belum pernah coba. Pergi ke negara itu, pergi ke tempat itu karena kita belum pernah pergi ke sana. Pergi 10 kali, setiap orang yang berpenduduk di sana pun di sana setiap hari. Mereka pun gak akan puas, mereka biasa. Mereka lebih baik ke Indo, jemuran saudara ada di pantai. Itu membuktikan bahwa apa yang di dunia ini tidak bisa memuaskan kita. Ini penting. Sehingga saudara lihat, apa yang kita doakan, waktu kita mintakan kepada Tuhan, Tuhan jawab. Baik itu kesembuhan, baik itu keuangan, baik itu sesuatu yang mukjizat, apapun itu belum berkat. Kata bahagia ini, itu dikatakan berkat. Itu belum jadi berkat. Jadi kalau ikut Tuhan pasti diberkati? Ya. Pasti bahagia? Ya. Tapi waktu kita minta sama Tuhan, dijawab sama Tuhan, itu belum berkat, itu ujian.
Jadi berkatnya kapan Pak? Setelah saya terima apa yang Tuhan kasih, kesembuhan, mukjizat dan semuanya. Kita setelah itu what next? Kita lebih dekat sama Tuhan apa kita jauh sama Tuhan? Kalau saudara kita jauh dari Tuhan, apa yang kita minta itu jadi ujian, belum berkat. Tapi kalau kita makin dekat sama Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itu jadi berkat. Orang minta ekonominya dipulihkan, ya. Tapi itu masih ujian waktu dijawab Tuhan. Apakah kita menjadi orang yang sombong, arogan, atau orang yang kikir, maka itu jadi ujian. Belum jadi berkat. Tapi kalau kita jadi orang yang murah hati, orang yang rendah hati, mengasihi sesamanya, menolong oleh orang lain, itu baru jadi berkat. Makanya doa berkat di dalam gereja kita, taruh tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti. Menerima sesuatu apa yang kita doakan daripada Tuhan itu pasti. Waktu Tuhan memberkati tidak ada satu orang pun yang sanggup menghalangi. Tapi setelah itu, apakah kita bisa menjaga hati kita? Tetap mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Itulah baru berkat sesungguhnya.